anak sekolah minggu, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Kebon Jeruk. Hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 dengan nama Minggu Info Cafe. Nah, tema kita minggu ini adalah Tuhan pemurah atau pemarah. Yuk kita cari tahu ya dalam ibadah kali ini. Ibadah kali ini akan ditemani oleh Kak Adet Guru Tampu Bolon. Dan juga akan ada Kak Shalom adik-adik, perkenalkan kakak Beatrice, Boru Shanturi. Dan ada juga kakak. Adik-adik, nama kakak Gabriela Boru Tajulu. Yuk, sudah siap semuanya ya untuk beribadah? Mari kita beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu baru. Lagunya gampang kok. Bagi adik-adik yang sudah tahu lagu ini, nyanyinya lebih semangat lagi ya. Yuk kita coba belajar lagunya ya. Judul lagunya, Aku Anak Sekolah Minggu. Yuk nyanyi sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Yuk nyanyi sama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Gampang kan lagunya? Yuk kita coba lagi ya. Nyanyi sama-sama. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. ABC. Yuk. Aku cinta Yesus. D, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita mau bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan nats dari firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini, yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca epistel. Sudah siapkan semua Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Epistel minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat yang ke-6 sampai 10a. Adik ulang, epistel minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai 10a. Kak Adet akan membaca, adik-adik di rumah mengikuti ya. Kak Adet mulai. Mempersembahkan hasil pertama. Ayat 6. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya, bagus. Atau masih ada nih yang belum menyiapkan Alkitabnya? Yuk, diambil dulu Alkitabnya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sudah ada ya? Oke deh, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat lagu pujian Baca Kitab Suci. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gaya ya adik-adik. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah untuk kita pada minggu hari ini, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan 22. Saya bacakan dan anak-anak sekolah minggu supaya membuka Alkitabnya masing-masing. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih anak-anak sekolah minggu, sebelum bangsa Allah dipimpin oleh raja, terlebih dahulu mereka dipimpin oleh para hakim. Tetapi ketika Samuel memimpin mereka sebagai hakim, lalu bangsa itu meminta supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. Permintaan bangsa itu adalah tidak beralasan. Kenapa? Karena Samuel memimpin mereka dengan baik sesuai kehendak Allah. Artinya, Samuel bukanlah seorang hakim yang nakal, tetapi dia adalah seorang hakim yang memimpin bangsa itu dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu, Samuel mempertanyakan mereka, apakah dia mempunyai kesalahan sehingga bangsa itu meminta untuk dipimpin oleh seorang raja? Apakah Samuel itu mempunyai kejahatan sehingga mereka meminta untuk dipimpin oleh seorang raja? Saudara-saudara, ketika Samuel mempertanyakan itu kepada mereka, lalu mereka menjawab bahwa sesungguhnya Samuel tidak mempunyai kesalahan. Ketika bangsa itu berada di Mesir dan mereka berteriak-teriak meminta tolong kepada Allah, supaya Allah menolong mereka dan membebaskan mereka dari perhambaan yang mereka derita di Mesir. Lalu Allah mendengarkan jeritan mereka dan Allah menolong mereka. Allah membebaskan mereka keluar dari perhambaan Mesir dan menyuruh bangsa itu untuk berjalan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bangsa itu di kemudian hari melupakan itu, melupakan perbuatan dan pertolongan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, itu adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan karena melupakan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan kepada mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, lalu Allah sering menyerahkan mereka ke dalam penindasan bangsa-bangsa asing. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap daripada Samuel atas permintaan mereka menjadi dipimpin oleh seorang raja, Samuel berdoa kepada Tuhan, dan sekaligus Samuel mau menunjukkan kepada mereka bahwa permintaan Samuel dipenuhi oleh Tuhan, dan supaya mereka menyadari bahwa permintaan mereka itu adalah salah. Ketika Samuel memohon kepada Tuhan, lalu Allah mengabulkan permintaan Samuel, dan Allah menurunkan guru dan menurunkan hujan ke tengah-tengah mereka. Melihat keadaan itu, bangsa itu menjadi takut dan mereka sadar akan kesalahannya, akan kejahatan mereka di hadapan Tuhan untuk meminta supaya mereka dipimpin oleh raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih anak-anak sekolah minggu, apa yang mau kita petik dari peristiwa ini ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Melalui firman Tuhan dan melalui peristiwa ini, saudara-saudara, kita diminta apabila kita melakukan kesalahan di tengah-tengah kehidupan kita, alangkah baiknya kita melakukan pertobatan atau kita melakukan perubahan.
dan jangan menjadi putus asa atau jangan kita membela diri di dalam kesalahan kita. Tuhan sangat senang apabila kita menyesali perbuatan kita yang salah, apabila kita mau merubah tindakan kita, apabila kita mau merubah segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi putus asa atau kita membela diri dalam kesalahan kita, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang sungguh tidak baik di hadapan Tuhan. Atau saya boleh katakan hal seperti itu adalah merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara-saudara, kita diminta supaya kita benar-benar hidup taat kepada Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan bukanlah sesuatu beban di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi hidup taat dan setia kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat baik di hadapan Tuhan dan sesuatu yang sangat indah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjadi orang-orang yang taat sebagai anak-anak Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah kita menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan benar-benar menunjukkan diri kita dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang benar-benar setia untuk taat kepada Tuhan. Mari kita hindarkan dari kehidupan kita segala kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tidak menjadi marah kepada kita, supaya Tuhan tidak menjadi murka kepada kita. Yakinlah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan membuat hati Tuhan menjadi senang, dan Dia akan mendengarkan doa dan permintaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, ingatkanlah kami supaya kami mau melakukan perubahan, melakukan pertobatan kalau kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bagi adik-adik yang ingin menyampaikan atau memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja HKBP Kebonjeruk yang ada di layar ini. Atau adik-adik juga bisa menyampaikan kepada sintua wilayah masing-masing atau langsung ke gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Fritz Hutapea.
Jadi menurut adik-adik, Tuhan itu pemurah atau pemarah ya? Kita tadi sudah belajar ya dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Ia taat, setia, dan mau mengikut Tuhan, serta menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tuhan itu maha kasih dan maha pemurah. Nah, kita patut bersuka cita selalu karena Tuhan selalu mengasihi kita. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu taat, setia, dan mengikut perintah Tuhan. Untuk menutup ibadah kali ini, kita akan angkat pujian dari buku ND berjudul Goklas Niroha dan disambung dalam bahasa Indonesia adalah sukacita. Yuk kita bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Lingolukon Goklas Niroha doa lingolukon topong nirohakon mau lihat deh Goklas Niroha maringan holong mi Tuhan dia mau lihat deh Goklas Niroha maringan holong mi Tuhan dia. Di hatiku adalah sukacita di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Hai, selamat hari Minggu adik-adik kelas kecil. Jadi hari ini kita akan kreativitas. Nah, kreativitas hari ini adalah adik-adik menghafal 1 Samuel 12 ayat 20. Nanti kalau udah hafal, adik-adik boleh minta bantuan mamanya untuk mengirimkan di grup kelas kecil. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa dikumpul ya. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, untuk aktivitas kelas besar, Kak Beatrice akan kasih adik-adik tabel yang berisi marah yang positif atau marah yang negatif. Nah, di tabel tersebut nanti Kak Beatrice akan isi peristiwa-peristiwanya dan adik-adik itu checklist marah yang positif atau itu marah yang negatif. Contohnya ya, Mama memarahi Kak Beatrice karena Kak Beatrice berbohong. Itu jawabannya marah yang, ya betul, marah yang positif. Karena Mama marah, kita nggak boleh berbohong. Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk berbohong. Oke adik-adik, nanti adik-adik tulis di kertas ya, lalu dikirim ke grup kelas masing-masing. Selamat hari Minggu.